Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI Makassar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui acara Nuansa Fajar bersama narasumber kita pada subuh hari ini, Bapak Dr. Ramli MTHI. Cocok ya? Ya, benar. Ya. Kemudian ada ya, pemerhati siaran ya, sekaligus ya, ikut bergabung di acara Nuansa Fajar adalah Bapak Hamad SAG MPDI. Baik, Benar. Ya. Ya, Pak Dokter, Pak Hamad, insya Allah kita berbicara tentang moderasi beragama. Ya. Tentu sekali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kalau moderasi beragama di Filipina, ya mungkin lain. Ya. Di negara-negara lain, di Arab Saudi sekalipun mungkin lain. Tetapi melihat negara kita yang sangat plural, ya, berbagai macam suku, agama, dan ras, ya, bahasa juga beraneka ragam. Ini butuh sebuah konsep dalam beragama namanya moderasi beragama. Kalau Pak Dokter melihat konsep ini di negara kita Indonesia yang majemuk ini, ya, kita maknai seperti apa ini Pak Dokter? Dalam moderasi beragama kita terapkan di kehidupan kita di Indonesia yang plural ini. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya membahas tentang masalah moderasi beragama ini. Ya. Eh, Melihat kondisi bangsa Indonesia yang sebagaimana disampaikan oleh saudara moderator tadi, Ya. bangsa Indonesia adalah masyarakatnya yang sangat beragam, plural. Ya. Maka tentu membutuhkan sebuah konsep tatanan kehidupan bermasyarakat supaya selalu eksis pada masa-masa yang akan datang, tidak seperti dengan negara yang sekarang lagi konflik. Betul, betul ya. Itu yang kita tidak inginkan. Iya. Di dalam Al-Quran juga saya kira ini bisa dikaitkan dengan makna moderasi. Iya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata pada surah Al-Baqarah ayat 43. Iya, iya, iya. Kata wasata di dalam ayat ini oleh seorang ulama ahli bahasa, misalnya Ibnu Faris. Iya. Di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lugha. Iya. Ya, moderasi ini yaitu al-wasatiyah. Wasatiyah. Artinya pertengahan ya? Ya, pertengahan, keseimbangan atau moderat gitu. Iya, iya, iya. Oleh Kementerian Agama, istilah moderasi beragama ini yang digayungkan, yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama, maka tentunya tidak terlepas juga apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini tentang masalah konsep yang ditawarkan. Iya. Ada 4 indikator dari moderasi beragama yang perlu kita ketahui. Iya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini penting sekali. Iya, iya, betul, betul ya. Siapapun juga, agama apapun juga di
yang kita anut, yang kita pahami, Ya, apakah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, eh, Konghucu. Konghucu, Ya, ya. tapi kalau dia berbangsa Indonesia, Kalau ini membutuhkan wadah tempat, hmm, seorang Islam tidak akan bisa beragama dengan baik, sholat dengan tenang, puasa dengan tenang, agama, ajaran apa ibadah apapun juga. Orang Kristen tidak akan bisa dengan tenang pergi ke gereja, ya, termasuk ya. agama-agama yang lain. Ah, Nah, oleh karena itu maka tentu yang namanya dibutuhkan wadah, tempat untuk bagaimana persoalan pelaksanaan ibadah itu bisa aman, tenang. Maka tentu dibutuhkan yang namanya sebuah tempat yang disebut dengan istilah al-watan negara. Gitu. Jadi, betul, betul. ya, Ya, jadi tempat yang tenang itu adalah negara. Nah, oleh karena itu dalam konsep Islam mengajarkan kepada kita oleh ulama mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Betapa pentingnya iya. persoalan negara ini, sampai-sampai dibahasakan bahwa kecintaan kita terhadap negara itu bagian daripada tanda ataukah keimanan Keimanan kita seseorang. kepada Allah Subhanahu Masya wa Allah, ya. Ta'ala. Nah, oleh karena ini penting untuk menjaga negara ini. Ya, Jadi bukan hanya urusannya orang Islam, siapapun juga, orang Kristen, orang iya. Hindu, orang Buddha, Muslim dan seterusnya. Kewajiban adalah menjaga, menstabilkan negara yang kita cintai bersama ini supaya kita bisa dalam beribadah. Kemudian Ya. yang kedua adalah indikator dari moderasi beragama, Ya. yaitu toleransi. Ya. Oh, Di dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung persoalan toleransi, diantaranya iya. adalah lakum dinukum waliyadin. Ya. Ya. Ah, Bagimu, bagi kalian agama, silakan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. ya. Bagaimana nih Pak Ya. Dokter? Ini dulu itu kita kenal ah, ada toleransi itu. Ya. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ini konsep dulu di masa-masa dulu yang kita masih sekolah dulu itu. Bagaimana kalau kita gaungkan kembali sehingga terjadi harmonisasi antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini yang perlu. Saya kira ketiga konsep Gitu, ini, Pak Dokter. saya kira ketiga konsep ini sangat penting sekali. Ada trilogi, tipologi, baik yang berkaitan dengan masalah bagaimana hubungan kita di internal sesama umat beragama, antara orang Islam dengan orang Islam, Kristen dengan orang Kristen, Islam dengan di luar daripada peluk agama Islam itu sendiri. Ini perlu dibangun, dan bahkan termasuk hubungan semua agama yang ada. Penting untuk membangun relasi hubungan dengan pemerintah. Itu tidak bisa dipungkiri itu, ya. Bagaimana tidak bisa dipungkiri. Pak Ahmad, termasuk antar organisasi ya? Ya, antar organisasi, ya, antara suku, organisasi sesama Muslim ini. Iya. Ya. Kalau kita melihat sejarah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan sikap toleransi terhadap orang yang berbeda dengan beliau, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Toib, kota Toib, ingin mendamaikan saudaranya di situ. Dia memperlihatkan sikap toleransi, di mana ketika dia datang ingin mendamaikan saudaranya, tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kepala suku Toib pada saat itu. Bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa penduduk Toib mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, sampai dia mengalirkan darah dari badannya. Tapi dengan perlakuan tersebut dia tidak dendam, tidak marah ya. Bahkan dia malah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keturunan bangsa Toib menjadi orang-orang yang
beriman kepada Allah. Nah, ini itu menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Rasulullah sungguh sangat luar biasa. Masya Allah, betul sekali ya. Ya, jadi ini sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad ini, bahwa bagaimana kita hari ini kita menggaungkan tentang toleransi, moderasi di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat sejarah bahwa Nabi SAW telah memberikan contoh ya, bahkan sampai ke Madinah Rasulullah begitu toleran terhadap suku dan agama yang ada di Madinah. Itu luar biasa. Bagaimana Pak Dokter, selanjutnya seperti apa itu? Kemudian tadi yang kedua toleransi, ya. Ya, jadi silakan beragama dengan semaksimal mungkin setiap pemeluk agama yang ada, dan kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, indikator dari moderasi beragama adalah anti kekerasan. Ini agama apapun juga di muka bumi ini tidak pernah ada yang mengajarkan kepada pemeluknya ataukah penganutnya untuk menyebarkan, untuk melakukan teror, melakukan kekerasan, melakukan kezaliman dan betul sebagainya. Sekali. Ini Pak Dokter, bagaimana ini Pak Dokter melihat ada yang atas nama agama ya, sampai melakukan bom ya, bom bunuh diri. Ini bagaimana Pak Dokter melihat seperti ini? Kekerasan seperti ini itulah kekurangan sebagian manusia yang melakukan kegiatan bentuk-bentuk pekerjaan seperti ini, bom bunuh diri, yang kemudian mengatasnamakan agama. Ini namanya politisasi agama. Betul juga, ya. Mengatasnamakan agama, selalu mengatasnamakan agama, mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah, padahal tidak seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Pada saat dia menyerang orang, dia bertakbir. Bagaimana ya? Bismillah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, kami mengutus engkau sebagai rahmat. Jadi bukan hanya secara ayat ini berlaku secara individual kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga yang merasa sebagai umatnya bagaimana kita menjadi rahmat. Salah satu indikator rahmat itu adalah menyebarkan kasih sayang, bukan sebaliknya, bukan menyebarkan teror, menyebarkan kekerasan, menyebarkan kezaliman ataukah yang semakna dengan itu. Jadi rahmat di sini bukan hanya rahmat di kalangan pribadi kita sebagai seorang Islam, tetapi bagaimana menjadi rahmat di luar daripada pribadi kita sesama orang, di luar daripada kita sebagai orang Islam. Rahmat kepada orang Kristen, rahmat kepada orang Hindu, Buddha, siapapun juga. Dan bahkan termasuk rahmat di semua alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bumi. Begini Pak Dokter, Pak Ustadz, apakah orang yang melakukan tindakan sampai tingkat bunuh diri, bom bunuh diri, karena itu adalah ajaran agama, apakah ini ada peringatan dari Rasulullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, itu ada hadisnya begini, apakah berkaitan itu Ustaz? Wa iyyakum wal ghulwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulwu fid din. Nah ini, sesungguhnya jauhi diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ini bagaimana Pak Dokter? Konsep berlebih-lebihan beragama juga sangat luas maknanya. Bisa dimaknai juga bahwa berlebih-lebihan di dalam beragama adalah termasuk mengatasnamakan agama, padahal bukan konsep agama yang sebenarnya seperti itu. Termasuk juga adalah berlebih-lebihan di dalam beragama adalah memahami konteks ataukah ajaran agama sesuai dengan keinginannya.
Ya, boleh jadi termasuk itu kan membunuh diri, maunya bahwa harus dipahami seperti ini dan sehingga muncullah misalnya reaksi dalam bentuk kekerasan, itu kan pemahaman yang salah. Jadi ini karena faktor berlebih-lebihan ya, Ustadz ya. Berlebih-lebihan. Iya. Itu namanya semangat beragamanya yang tinggi, tetapi pemahamannya tentang persoalan agama yang sebenarnya ya ini yang masih menjadi persoalan ini. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga sebagai orang Islam harus mendengarkan apa kata para ulama kita. Iya, betul. Saya kira bahwa para ulama kita yang sudah notabene-nya belajar tentang masalah Al-Quran, belajar tentang masalah hadis maupun sumber ajaran Islam yang lain, itu mereka sudah paham betul. Nah, oleh karena itu maka memahami agama sesuai dengan konsep agama sesuai dengan keinginan kita, maka bisa nanti lahir seperti itu modelnya tadi, melakukan kekerasan. Itu kan pemahaman pribadinya. Betul ya. Ini kata Nabi mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ro'inya, pendapatnya sendiri, tidak ada rujukan, tidak ada sumber daripada para ulama, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah orang itu maksudnya artinya membiarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Harus hati-hati. Sekarang ini saya mau tanya sebagai penyuluh agama. Ini bagaimana tugasnya sebagai penyuluh agama yang menyampaikan informasi moderasi beragama ini di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah majelis taklim. Ini bagaimana ini sebagai seorang penyuluh agama Islam ini, Pak Hamad, Ustadz Hamad ya. Sebagai seorang penyuluh agama, penyuluh itu kan suluh ya, artinya menerangi. Iya. Kalau di suluh berarti ada cahaya untuk menerangi ya. Kita sebagai penyuluh agama untuk menyampaikan tentang moderasi beragama ini, kita sampaikan kepada majelis taklim, kepada jamaah masjid. Itu kita sampaikan bahwa dalam beragama tidak boleh seperti bahwa dalam beragama itu kita harus berlebih-lebihan ya. Begitu jangan terlalu ekstrim ke kiri dan jangan terlalu ekstrim ke kanan, tapi ambillah jalan tengah-tengahnya. Masya Allah. Supaya kita ini sebagai penyuluh menyampaikan sesuatu yang bisa menerangi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak juga terlalu ekstrim ke kiri. Ini Pak Dokter, bagaimana ini kalau tidak boleh ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri? Ini bagaimana penjelasannya ini? Istilah ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Istilah ekstrim ke ekstrim ke kanan, artinya bagaimana kita selalu ini kan ada kaitannya dengan persoalan moderasi mana moderasi wasatiyah, harus di tengah-tengah ya. Artinya bahwa bagaimana kita semua mengayomi segala sesuatu yang dalam konteks kebangsaan kita, mengayomi agama-agama yang ada, betul ya. Misalnya toleransi maupun dalam aspek yang lainnya. Artinya kita apalagi kita sebagai agama mayoritas ini harus mampu mengayomi melindungi kaum minoritas ya. Itu dari segi agama. Dari segi suku juga begitu ya Pak Dokter ya. Dari segi suku, misalnya ada suku menempati satu daerah, mereka adalah mayoritas. Misalnya suku Bugis, pasti ada suku minoritas yang ada di situ. Betul ya Pak Dokter ya?
Bagaimana Saya ini? sambung tadi. Iya, iya. Hadis Nabi juga mengatakan yarhamu man fil ardi yarhamkum bisa. Persoalan kasih sayang ini sangat penting sekali. Iya. Islam tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Ini perlu Islam, di-clearkan. keberadaan Islam ini bagaimana bisa menjadi rahmah, irhamu. Maka melalui dengan konsep ini maka dia tidak akan melihat apakah itu adalah orangnya, minoritas, ya, betul. apakah itu adalah bukan orang Islam, suku apapun agama, apapun sukunya, apapun budaya, pokoknya semuanya harus disayangi. Nah, ini yang pemikiran moderat begini nih yang kita harus ini Pak Ahmad ya, Ustaz Ahmad. Ya, bukan berarti bahwa ketika mereka sedikit maka seenaknya saja kita maukan perlakukan mereka dengan tidak Islami, tidak baik, tidak seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal itu. Betul. Jadi artinya baru saya tahu juga ini Ustaz Ahmad bahwa Islam itu tidak memandang minoritas dan mayoritas, begitu ya, Masya Allah. Melainkan Islam ini adalah rahmat, ya, rahmat bagi semesta alam, ya, rahmat diutusnya Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, bukan untuk manusia saja, tetapi semua ciptaan Allah, ya, harus dirahmati, ya. Kehadiran Islam menjadi rahmat bagi mereka. Nah, ini luar biasa ini. Masih ada lagi Pak Dokter? Masih ada. Ya, kan tadi ada 4 indikator moderasi beragama. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Ini keberadaan kita di Indonesia ini kan banyak sekali budaya-budaya. Tidak usah kita bicara budaya di Jawa, di Sulawesi, di Makassar misalnya khususnya ini luar biasa banyak, ya. Nah, oleh karena itu mengenai masalah budaya-budaya yang ada, saya kira perlu untuk dilestarikan, ya. Jangan misalnya ketika tidak sependapat dengan itu langsung melakukan tindakan yang anarkis yang bisa mencederai nilai-nilai keislaman seseorang, ya. Ada ungkapan yang sangat penting bisa dikaitkan dengan persoalan akomodatif terhadap budaya lokal ini adalah ungkapan Bugis atau bukan ya? Saya kira ungkapan Bugis, Mandar atau ke Makassar. Kalau ada sangat familiar di kalangan Nahdijin, ya. Iya. Al-muhafazatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Ketika misalnya ada budaya-budaya yang bagus, ya saya kira perlu untuk dilestarikan, ya. Iya. Dan bahkan sekalipun misalnya, ya, notabene misalnya kan banyak budaya-budaya yang mungkin lahir dari orang-orang sebelum Islam itu sendiri, kita jangan langsung misalnya hilangkan, tidak boleh ini. Iya. Salah satu model dakwah ulama kita dahulu adalah Wali Songo maupun ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Tidak langsung langsung menghilangkan begitu saja, tetapi bagaimana caranya dakwah kita ini bisa diterima oleh mereka. Maka adalah istilahnya mungkin islamisasi budaya dalam pengertian bahwa budaya yang mereka lakukan kita mencoba merubah pemahamannya dan kemudian diisi dengan model-model yang bernuansa Islam. Tidak serta-merta begitu ya. Langsung dihilangkan. Apatah lagi kalau misalnya langsung dilakukan tindakan anarkis. Karena kan ada kasus itu. Langsung divonis bilang ini haram. Macam-macam ya. Ini haram. Ini bisa kita dakwanya tidak berhasil kalau begitu. Ya. Seperti misalnya kita di Sulawesi Selatan, ya. Ketika ada orang yang meninggal, ada istilah 3 harinya, 7 harinya, 10 harinya. Ini ada yang ini. Kalau dulu-dulunya mungkin metodenya itu ya sesuai dengan keyakinan pemahaman mereka. Tapi kemudian setelah Islam datang, maka dirubahlah, dimanage dengan sedemikian rupa dalam bentuk misalnya zikir, membaca Al-Quran. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu tidak dilakukan oleh mereka. Betul sekali, ya.
akhirnya kan dengan demikian ya mereka bisa menerima bahwa Islam betul-betul adalah agama yang rahmat, tidak serta-merta melakukan kekerasan dan sebagainya. Ya, Saya kira mungkin saya seperti itu ya. betul sekali. Berarti sebenarnya ajaran agama ini sudah sangat sempurna ya, Ustadz Hamad ya. Dalam ada ayat itu menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, yang begitu luasnya ajaran agama ini sampai-sampai ada yang tingkat pemahamannya pemahaman yang baik, ada yang malah keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Apakah mereka tidak memahami ayat itu, bahwa Islam ini telah sempurna? Bagaimana ini? Ya, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum umul Islami dina. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah itu saya kira ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran agama ini ya, yang sebagai agama rahmat, sebagai agama yang mengajarkan tentang wasatiyah, yang kita terjemahkan di kehidupan Indonesia ini mengajarkan tentang moderasi ya. Mudah-mudahan kita benar-benar agama ini membuat kita sebagai orang yang, apalagi sebagai penyuluh agama, sebagai orang yang membawa rahmat ya, bagi lingkungan di mana dia berada. Dia berada di majelis ta'lim, dia menjadi pembawa rahmat bagi majelis ta'lim, di masjid, di lingkungan, dan lain sebagainya. Pak Dr. Ramli MTHI dan Ustadz Hamad SAG MPDI, terima kasih atas kehadirannya di studio RRI Makassar ya, dalam bincang-bincang kita di subuh hari ini ya. Alhamdulillah kita sesaat lagi kita akan berangkat bekerja di kantor kita masing-masing, dan waktu juga yang membatasi kita. Sampai di sini dulu Ustaz ya, Pak Dokter, Pak Ahmad ya. Barangkali mungkin sebelum ditutup ya, ada yang ingin saya sampaikan ya. Saya kira Islam mengajarkan kepada kita salah satu konsep yang bisa kita pegangi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, pada surah Al-Hujurat ayat 13 itu, bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia itu sumber kita sama ya, dari Adam dan Hawa ya. Semuanya manusia dari situ sumbernya. Iya. Kemudian dari situ kemudian berkembang, manusia menjadi banyak berkelompok, bersuku-suku, berbangsa ya. Nah, dari itulah kemudian bagaimana supaya lita'arafu, saling menghormati antara satu dengan lain ya. Maka dari demikian inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling baik mulia di sisi Allah adalah orang yang memiliki ketakwaan, bertakwa. Ketakwaan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kita saling menghormati, memuliakan, menghargai antara satu dengan lainnya tanpa melihat siapapun orangnya. Iya. Saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam acara Nuansa Fajar Radio Republik Indonesia Makassar. Saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama Dr. Ramli MTHI dan Ustadz Hamad SAG MPDI. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, juga berpotong. Maksudnya salam sama-sama. Iya. Oke. Ada tetap error ini ya. Nah, jadi foto dulu. Nah, belum masuk. Oh, di situ dia.
Stop dulu yang di situ ada videonya. Sini. Apa videonya? Stop dulu.